Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah berkenan hadir bagi kita dan sekarang ini kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku bersama-sama dalam hati kita demikian. Pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Membuka pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-30 dengan judul perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentapisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, menaruh firman membuka pada pagi hari ini. Di sini judul perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu selalu bergaul dengan Yesus karena mereka selalu berada di sekeliling Yesus. Jadi mereka selalu mendengarkan tentang perkataan pengajaran Yesus dan menyaksikan mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan Yesus. Dan seharusnya mereka mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Tetapi melalui firman ini kita lihat, kita tahu bahwa
apa yang sudah dilakukan Yesus itu tidak membuat orang-orang Yahudi itu mengerti tentang siapa Yesus sebenarnya. Mereka masih meragukan Yesus, dan bahkan mereka meragukan apakah Yesus itu benar-benar seorang Mesias. Mereka masih, kalau kita lihat di dalam bacaan ini, mereka juga masih bertanya kepada Yesus, berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Itu yang mereka lakukan. Meskipun sudah banyak hal-hal yang Yesus perbuat di dalam kehidupannya, mukjizat-mukjizatnya, pengajaran-pengajarannya, itu masih membuat mereka ragu tentang siapa Yesus itu. Di sini mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias yang datang dari Allah. Orang-orang Yahudi ini justru mengandalkan pengertiannya sendiri dan menganggap Yesus bukan Mesias. Padahal Yesus telah mengajarkan kepada mereka tentang siapa sesungguhnya dirinya itu. Hal inilah yang akhirnya menjadikan mereka dikuasai oleh keraguan. Dan keraguan ini yang akhirnya menghambat mereka untuk mengikut Yesus. Bapak Ibu, sangat disayangkan padahal mereka pada waktu itu sudah bergumul dengan Yesus, jadi mengetahui bagaimana Yesus itu sebenarnya. Tetapi itu juga tidak membuat mereka percaya tentang Yesus sebagai seorang Mesias. Dari sini kita bisa memetik pelajaran, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, yang masih meragukan tentang kemahakuasaan Allah, yang masih meragukan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, anak Allah yang hidup, yang sudah Tuhan Allah berikan untuk datang ke dunia ini demi menebus dosa dan kesalahan kita. Jadi mari kita mantapkan hati kita untuk kita mau benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu, pujian ini akan mengantar kita untuk kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Mungkin dalam kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus, banyak hal yang sudah kita lakukan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik itu melalui perkataan kita, perbuatan kita, ataupun bahkan cara berpikir kita di dalam kehidupan kita.
Kita masih seringkali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita masih seringkali melukai hati mereka. Bapak Ibu, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita tunduk kepala. Kita akan sama-sama berdoa untuk memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadiran Tuhan. Saat ini kami membawa segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin memohon pengampunan yang dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena hidup kami masih banyak sekali kurang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami masih seringkali membuat Engkau bersedih, karena banyak hal yang kami lakukan sudah mengecewakan Engkau. Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Engkau selalu mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mau mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ajari kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya, untuk kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami belajar untuk menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik bagi hidup kita, di dalam kehidupan kita, apabila saat tadi kita benar-benar sudah mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang penuh kasih pasti akan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Seperti firman-Nya yang berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena Tuhan sudah mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima petunjuk hidup baru yang akan menjadi kekuatan baru di dalam kita menjalani kehidupan kita selanjutnya seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai dengan yang ke-32 yang begini bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Aku yang sedih, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji
surga yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau selalu memberkati kami masing-masing Tuhan, khususnya kesehatan kami, sehingga di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bukalah mata hati kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan. Bagi hamba-Mu ya Tuhan, Pak Dian Novi yang di pagi hari ini akan mengantarkan sabda firman-Mu. Urapi Tuhan dengan roh yang kudus, sehingga apa yang disampaikan Tuhan semuanya hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Bila mana dalam ruangan ini Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, ada roh kegelapan Tuhan, kiranya Kau isi dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman di pagi hari ini ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berfirman-Lah di pagi hari ini, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji syukur semuanya berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, pagi ini sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab dari MA. Di sini kita akan belajar dari Tabita atau dari Dorcas. Mungkin ibu-ibu yang kemarin ikut kegiatan ibadah Kartini di Prambon mungkin sudah sedikit banyak mengetahui cerita ini, mendengar cerita ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita akan belajar kembali pada hari ini dari Dorcas atau Tabita. Bapak Ibu, nats yang akan kita ambil itu dari ayat yang ke-36 yang begini bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu, biasanya kalau seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang baik, itu pasti akan disambut sukacita oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Terus ngomong buatan. Kalaupun ada yang sirik itu sudah lain ceritanya, sudah lain urusannya. Tapi yang pasti biasanya kalau ada seseorang
orang di sekitar kita yang berbuat baik, pasti kita juga akan ikut merasakan sukacita karena kebaikan yang sudah dia lakukan. Jadi tidak mengherankan apabila suatu saat orang yang sudah berbuat baik ini tiba-tiba pergi, atau mungkin pindah tempat, atau mungkin bahkan pergi karena dipanggil oleh Tuhan. Pasti kita juga akan ikut merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Sebab yang ada di benak kita mungkin, wah, pasti tidak akan ada kebaikan lagi yang dilakukan oleh orang tersebut. Pasti kebaikan itu akan berhenti karena orang tersebut sudah tidak ada, dan kebaikan itu akan hanya menjadi sebuah kenangan. Sekalipun demikian, Bapak Ibu, mengenang, kadang-kadang dengan mengenang, kita mengenang kebaikan seseorang itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk kita juga bisa berbuat baik kepada semua orang. Jadi meskipun di satu sisi kita merasa sedih karena ditinggalkan orang yang begitu baik, yang sudah banyak berbuat baik, tetapi di sisi lain kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita sendiri untuk kita juga bisa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk memperhatikan seorang perempuan yang terkena banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sesuai dengan nats kita di dalam ayat yang ke-36. Perempuan ini bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Jadi Dorcas ini tinggal di sebuah kota kecil yang terletak di tepi laut, yaitu di Yope. Karena sakit yang dialaminya akhirnya membuat Dorcas meninggal. Dan pada saat kematiannya tentu saja banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan dan bersedih kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi. Di situ di firman Tuhan ini di Kisah Para Rasul 10, di situ diceritakan pada saat kematian Dorcas itu banyak para janda yang berkumpul sambil menangis. Para janda ini merasa sangat sedih atas kematian Dorcas. Dan kesedihan itu dalam kesedihannya itu mereka mengingat segala kebaikan-kebaikan yang sudah Dorcas lakukan untuk mereka. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-39. Semua janda berdiri di dekatnya dan menangis. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Jadi hal ini membuktikan bahwa baju dan pakaian inilah yang diberikan sebagai sedekah oleh Dorcas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dorcas selama hidupnya sungguh-sungguh telah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya para janda. Semasa hidupnya, Dorcas dikenal sebagai seseorang yang senantiasa membahagiakan orang lain yang berada di sekitarnya. Ia melakukan apa yang bisa ia lakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang ia miliki, yakni perhatikan, menjahit pakaian. Itu kemampuan dan talenta yang Dorcas miliki untuk dia bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin bisa jadi kemampuan menjahit inilah itu satu-satunya hal yang paling berharga yang dimiliki oleh Dorcas, yang bisa ia gunakan untuk menjadi berkat bagi sesamanya.
talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Mungkin Bapak Ibu menjahit itu bagi sebagian orang hal sepele, ya. Hanya menjahit pakaian saja. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, meskipun hanya hal kecil, hal sepele, tapi kalau itu ternyata bisa menjadi berkat bagi sesama kita, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi Dorcas memilih melakukan sesuatu dengan apa yang dimilikinya, meskipun sesuatu itu adalah hal sederhana dan tampak sepele di mata orang. Dorcas dia tahu bagaimana menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, yang dimilikinya, untuk dia bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu, mungkin kalau kita memahami firman ini lebih dalam, kita mungkin bisa mengetahui bahwa Dorcas itu sebenarnya bukanlah seorang pribadi yang menonjol karena memiliki segudang prestasi. Jadi dia juga bukan orang yang terkenal, bukan orang yang bintang top, enggak. Dorcas adalah pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi dia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa sehingga dikagumi oleh banyak orang. Dan di sini yang jelas Dorcas ini adalah seorang murid Kristus. Dia adalah seorang perempuan murid Kristus yang sudah banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas hanya menggunakan jarum dan benang yang lekat dengan kehidupan sehari-harinya untuk membuat baju dan pakaian. Dan hasil karyanya itu akhirnya dibagikan kepada para janda-janda di sekitarnya yang sangat membutuhkan pertolongan Dorcas. Jadi itu Bapak Ibu, hal kecil, hal sepele yang mungkin dilihat orang seperti itu, tetapi itu ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi para janda. Makanya ketika Dorcas meninggal, akhirnya mati, banyak para janda yang bersedih karena kehilangan Dorcas. Mungkin di sini di Alkitab itu juga tidak mencatat apakah Dorcas itu orang kaya atau tidak. Tetapi itu juga bukan hal penting Bapak Ibu. Sebab hal penting yang perlu disampaikan di sini adalah bagaimana Dorcas bisa bertindak secara nyata untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dorcas bisa membagi berkat kepada orang-orang di sekitarnya dengan apa yang ia miliki dan apa yang ia mampu perbuat. Dorcas juga bukan seperti Rasul Petrus yang mungkin pandai berkhotbah, pandai melakukan pengajaran ataupun mengadakan mukjizat-mukjizat. Dia tidak seperti itu karena memang itu bukan panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi kita lihat bahwa sebenarnya meskipun Dorcas tidak bisa berkhotbah, tetapi dia sudah bisa berkhotbah melalui tindakannya. Jadi tindakan Dorcas yang secara nyata selalu berbuat baik, selalu memberi sedekah, itu adalah salah satu bentuk gimana cara dia untuk bisa berkhotbah seperti Petrus. Dorcas sadar Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita punya, tetapi Tuhan menuntut dari apa yang ada pada kita yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang pada waktu itu terkesan dengan apa yang sudah Dorcas lakukan di dalam kehidupannya.
Hal ini menjadikan banyak orang berharap agar kasih dan perbuatan baik yang sudah Dorcas lakukan itu tidak berakhir. Dan itulah sebabnya orang-orang yang telah merasakan kasih dan perbuatan baik Dorcas berharap agar Dorcas tetap hidup, bisa tetap berumur panjang, dan terus melakukan kebaikan yang sudah biasa ia lakukan selama ini. Banyak orang mengharapkan kasih dan perbuatannya yang membahagiakan orang lain itu tetap hidup di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Dorcas selalu dikenang atas kebaikannya kepada orang lain. Dan bahkan ketika Dorcas mati dan akhirnya dibangkitkan oleh Petrus, dibangkitkan oleh Tuhan kembali melalui Petrus, itu Tuhan memiliki harapan juga agar Dorcas bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan di sekitarnya. Dengan Tuhan membangkitkan Dorcas kembali, ini juga mengandung suatu pengertian bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada Dorcas untuk terus berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang bisa ia lakukan. Di sisi lain, mungkin kebaikan Dorcas masih akan dialami oleh orang-orang yang mengharapkan kebaikannya. Jadi Dorcas ini diharapkan menjadi saluran berkat oleh Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, demikian juga yang seharusnya dialami oleh orang-orang percaya, oleh umat Tuhan. Setiap orang yang selalu dalam hidupnya berbuat baik terhadap orang lain dan berlandaskan kasih, diharapkan akan terus senantiasa dilakukan di dalam kehidupannya. Segala talenta dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang akan semakin berarti jika dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dan itu bisa menjadi salah satu wujud dari pelayanan kita kepada Tuhan terhadap sesama manusia. Dalam menjalankan tugas pelayanan tentunya diperlukan suatu kemantapan hati, suatu tekad bahwa apa yang dilakukan harus berdasarkan apa yang diajarkan dan diteladankan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai seperti di firman pembuka tadi, seperti orang-orang Yahudi yang meragukan kemahakuasaan Tuhan, yang akhirnya itu keraguan itu membuat mereka menjadi lupa untuk bisa meneladani karya-karya Tuhan di dunia. Dengan cerita Dorcas, Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan agar kita juga bisa mengikuti teladannya seperti yang sudah diteladankan Yesus Kristus sebelum-sebelumnya. Jika perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud pelayanan kepada Tuhan, itu hendaklah dilakukan dengan setia. Maka itu akan menjadikan kita sebagai umat Tuhan selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan yang akhirnya itu juga akan mendatangkan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengharapkan kita untuk bisa seperti Dorcas, selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Mari saat ini kita lihat bagaimana kita, apa yang sudah kita lakukan
di dalam kehidupan kita selama ini. Tuhan sudah memberikan kepada kita setiap talenta dan kemampuan yang bisa kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah kita berusaha untuk bisa menggunakan kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita hanya memikirkan kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita, sehingga membuat kita untuk itu malu, akhirnya malu dan tidak pede untuk melakukan perbuatan baik, karena kita selalu merasa rendah diri. Bapak Ibu, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, melalui kisah Dorcas ini, biarlah kita diberi keberanian untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun mungkin apa yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, yang sepele, yang mungkin kecil, akan tetapi perlu kita ingat, kalau kita bisa melakukan semuanya itu dengan ketulusan, sukacita, pasti itu akan berharga bagi Tuhan. Di mata Tuhan itu akan sangat berharga, karena kita melakukannya bagi sesama kita. Perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya sebagai umat Allah adalah wujud kita untuk memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Oleh karena itu, semasa kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, maka mari jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Berbuat baik itu tidak harus selalu dengan materi, Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti kemarin di HDS, di ibadah Kartini, kalau nggak salah, meskipun kita hanya dengan menyapa, tersenyum, itu pun juga sudah salah satu cara kita bisa berbuat baik. Karena kalau orang melihat kita tersenyum, orang akan merasa senang, hatinya bersuka cita. Bayangkan kalau kita ketemu orang merengut mawon, kira-kira gelap apa boten? Sakit ya, mungkin sakit gigi ya. Ya, jadi seperti itu. Mari, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, jangan kita sia-siakan. Apapun itu bentuknya, tidak harus selalu dengan materi. Mungkin kalau tetangga kita membutuhkan pertolongan, misalnya mau ke toko beli apa, ternyata sepedanya bannya bocor. Nggak ada salahnya kalau kita longgar, kita antar. Jadi hal-hal kecil, Bapak Ibu, nggak perlu yang luar biasa, yang memberi sumbangan ratusan ribu, ratusan juta, tidak harus seperti itu. Dengan kemampuan, talenta yang kita miliki, mari kita pergunakan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Dorcas. Sebab Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melakukannya bagi kemuliaan namanya. Mungkin melakukan perbuatan baik itu tidak mudah, Bapak Ibu, karena pasti akan banyak tantangan, halangan, rintangan yang menyertai. Dan kadang-kala itu membuat kita menjadi patah semangat. Namun mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu senantiasa menyertai kita, menolong kita, memperhatikan kita, memberikan semangat kepada kita, memampukan kita untuk kita selalu bisa berbuat baik kepada sesama kita. Berbuat baik dengan ketulusan hati, berbuat baik dengan penuh sukacita. Melakukan suatu perbuatan sebagai perbuatan baik sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, itu harus dengan keyakinan. Kalau kita
bisa melakukan itu semuanya, alangkah bersukacitanya Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita sebagai anak-anaknya sudah bisa meneladani karya Tuhan Yesus yang di dalam kehidupannya tidak pernah berhenti untuk selalu berbuat baik. Perbuatan, dan perlu diingat Bapak Ibu, perbuatan baik apapun yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk kita mencari suatu penghargaan, tetapi perbuatan baik apapun yang kita lakukan itu adalah sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari jangan ragu untuk selalu berbuat baik. Jangan takut untuk selalu berbuat baik, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami dengar, dan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih melalui firman-Mu pagi ini Engkau mengingatkan kami kembali akan bagaimana seharusnya di dalam kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Melalui kisah Dorcas, Engkau mengajari kami untuk kami tidak jemu-jemu untuk selalu berbuat baik terhadap sesama kami. Kami boleh juga berbagi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Segala kebaikan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami itu adalah wujud ucapan syukur kami atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk kami selalu juga meneladani Tuhan Yesus yang di dalam kehidupannya Dia pun juga tidak pernah jemu untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, dan bahkan Dia rela untuk memberikan nyawanya bagi kami semua orang-orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan memampukan kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya, yaitu untuk kami tidak jemu-jemu selalu berbuat baik terhadap semua orang tanpa terkecuali. Dan itu adalah wujud ucapan syukur kami. Itu adalah wujud kami untuk bisa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini, mengucap syukur kami boleh membangun ibadah pagi ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengar firman Tuhan, firman yang menjadi kekuatan baru di dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya, agar selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan membawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, saat ini di dalam kami membangun ibadah pagi ini, ternyata banyak dari saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kami. Banyak dari mereka yang belum bisa berkumpul, Tuhan, bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik karena sakit Mas Riko, yang saat ini juga harus dirawat di rumah sakit. Tuhan, biarlah kiranya campur tangan Tuhan bekerja atas kesembuhan Mas Riko. Saat ini apabila Mas Riko dirawat di rumah sakit, biarlah kuasa Tuhan turun menyembuhkan segala sakit penyakit yang Mas Riko alami saat ini. Tuhan ikut campur tangan di dalam setiap dokter, setiap perawat, obat-obatan yang digunakan oleh Mas Riko. Biarlah di situ kuasa Tuhan bekerja, sehingga akhirnya Mas Riko boleh benar-benar mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Mas Riko boleh dipulihkan kembali dari sakit penyakitnya, dan akhirnya Mas Riko boleh sehat kembali, sembuh seperti sedia kala, dan dapat beraktivitas kembali, dan akhirnya bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan juga kesehatan, agar dengan sabar bisa merawat Mas Riko, memberikan semangat kepada Mas Riko, dan akhirnya Mas Riko bisa sembuh sehat kembali seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ari Pangesti, Ibu Win, dan Pak Kos yang saat ini dalam masa pemulihan, proses pemulihan atas sakit penyakit yang diderita sebelumnya. Mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih menyertai saudara-saudara kami ini hingga sampai detik ini, hingga sampai saat ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan akhirnya mereka sudah boleh sehat kembali, lebih baik kembali, dan saat ini di dalam mereka juga menjalani proses pemulihan atas sakit penyakit mereka. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan selalu senantiasa ada di dalam mereka, sehingga Tuhan menyertai setiap prosesnya, dan akhirnya mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan boleh menyembuhkan mereka benar-benar pulih dari sakit penyakit yang mereka derita saat ini, sehingga mereka boleh kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bepergian kemanapun tempat tujuan mereka. Tuhan iring, Tuhan jagai, sehingga Tuhan boleh hantarkan selamat tiba di tujuan, dan segala kegiatan, acara, rencana, apapun aktivitas mereka, Tuhan juga sertai, berikan segala kelancaran dan kemudahan, sehingga Bapa semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mulai undur dari hadapan Tuhan. Begitu banyaknya permasalahan di dalam kehidupannya. Ya Bapa, Engkau lawat mereka, Engkau pilih mereka Bapa. Apa yang menjadi kegelisahan mereka,
menjadi pergumulan berat yang mereka alami saat ini. Tuhan campur tangan menyelesaikan semuanya. Tuhan tetap mengingatkan mereka bahwa mereka punya Engkau, Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu bisa mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam mereka menghadapi setiap permasalahan, mereka akan selalu mengingat Engkau dan mengandalkan Engkau. Sehingga dengan begitu nyata kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya mereka boleh kembali terketuk pintu hatinya untuk mereka boleh kembali kepadamu bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami ini hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Meskipun pandemi ini juga belum 100% pulih, tetapi mengucap syukur karena kami setidaknya sudah boleh terbebas dari segala, sehingga dengan begitu akan semakin banyak orang-orang yang rindu untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dekat lagi, sehingga akan semakin banyak lagi orang-orang yang berbalik dari jalan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, jauhkan di persekutuan ini roh-roh pemecah, roh-roh yang ingin memecah belah persekutuan ini. Tuhan, jauhkan itu semuanya di persekutuan ini, dan biarlah Tuhan memberkati persekutuan ini dengan kesatuan, saling membantu, saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga persekutuan ini boleh semakin kuat di dalam Engkau, menjadi satu tubuh bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adapun landasan untuk persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Beginilah sabda firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Eh
kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk mengucapkan rasa syukur kami kepadamu atas segala kasih karunia limpah Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua hari lepas hari Bapa. Bapa, kami telah membangun ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas segalanya, sehingga ibadah yang kami bangun pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bapak, kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sedikit dari begitu banyaknya berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami Bapak. Kiranya persembahannya sedikit yang telah kami ambil ini, bila Engkau mengkuduskan dengan Roh-Mu yang kudus Bapak, nantinya persembahan ini boleh menjadi pelataran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terutama di Kepulauan Malaysia ini Bapak. Berkati dengan Roh yang kudus lalu Bapak, sehingga kami akan terus dapat mempersembahkan hidup dan jiwa kami untuk kemuliaan nama Engkau Bapak. Bapak, berkati juga saudara kami yang mengelola persembahan ini Bapak, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh beliau semuanya seluruh dalam kehendak-Mu Bapak, dan ikut campur adil dalam perbuatan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita, menguatkan dan memampukan kita dari hari ke hari untuk tetap setia dan taat di dalam Tuhan, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kristus
dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia